tanpa disadari Indonesia itu jadi pengontrol iklim. Dan kebayang Pak, kalau misalnya kita sebagai pengontrol kitanya juga tidak benar, gimana kondisi bumi ini ya Pak ya? Maka saya bisa pastikan bahwa dalam film The Day After Tomorrow itu akan terjadi. Baik Sobat Aksi, saya hari ini tuh memiliki narasumber yang bisa memberikan pandangan yang luar biasa untuk kita nanti ke depannya melihat bagaimana nasib alam kita, bagaimana lingkungan kita, apa yang harus kita lakukan ya terutama buat kita anak muda untuk bisa minimal mengurangi perubahan iklim yang luar biasa cepatnya. Dan sekarang ini sudah ada bersama saya Bapak Edwin Aldrian. Beliau adalah perwakilan dari Indonesia untuk Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, yaitu adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menilai ilmu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dan juga beliau adalah Profesor Meteorologi dan Klimatologi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT di Indonesia. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang Sobat Aksi sekalian dan audiens yang saya hormati. Mungkin boleh sedikit bercerita Pak, sampai dengan sekarang ini perubahan iklim tetap berlangsung secara cepat gitu. Sebenarnya kendala paling besarnya sampai akhirnya kita tidak bisa membendung itu seperti apa sih Pak? Ya itu kan waktu si Mahatma Gandhi itu dia membuat satu kalimat yang sangat bagus sekali dan kita saya rasa perlu dicamkan pada kita termasuk anak-anak muda itu. Bahwa kita bisa mengikuti semua keinginan kita, tapi kita tidak dapat memenuhi semua ambisi kita. Jadi maksudnya gini kalau yang kita inginkan tuh nggak ada batasnya. Itu namanya manusia itu semuanya. Nah, kita pengen mobil di Amerika tuh besar artinya bensinnya banyak besar juga. Nah, tapi yang kita butuhkan mungkin hanya bergerak dari kota A ke kota B, dan mungkin itu bisa dilakukan dengan mobil kecil yang bisa kita tempuh dan tidak membutuhkan energi sebesar itu. Jadi artinya memang kita harus memenuhi apa yang kita butuhkan, jadi bukan apa yang kita inginkan, karena yang ingin itu pasti tidak ada batasnya. Ya, itu menarik sekali sih, benar sih. Lebih melakukan segala apapun juga untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, karena keinginan itu tidak ada batasnya. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi atau dampak perubahan iklim itu? Nah, perubahan iklim itu kan orang bilang ya itu orangnya masalah BMKG aja. Ya enggak juga gitu. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua hal yang kita lakukan itu pasti berhubungan dengan perubahan iklim. Pasti, saya bilang. Karena kita adalah makhluk karbon. Dan perubahan iklim itu berdasar pada temuan bahwa kelebihan karbon di atmosfer itu akan meningkatkan suhu bumi. Ini ada pertemuan dari orang Swedia, kira-kira satu abad yang lalu, dia menemukan bahwa kenaikan derajat di suhu bumi itu ditentukan oleh seberapa besar kita membuang karbon. Saya sendiri di IPCC, ketuanya itu bukan orang klimat, ketuanya adalah orang ekonomi dari Korea, dan wakilnya itu sangat menarik karena wakilnya itu ada orang pemukiman, satu dari South Africa, ada orang energi dari Mali, dan satu lagi bukan dokter, dia orang praktisi biologi dari Amerika Serikat. Jadi berbagai ilmu itu bisa dibayangkan semuanya berkepentingan dalam perubahan iklim. Jadi masalah energi, masalah transportasi, masalah pemukiman, jadi masalah kelautan, masalah kehutanan, semuanya saling berpentingan dalam hal perubahan iklim. Tadi Pak Edwin bilang bahwa memang kita itu memang kodratnya adalah manusia makhluk karbon ya. Jadi berarti bisa dikatakan juga Pak, semakin banyak manusia di bumi ini itu juga mempercepat perubahan iklim kah Pak? Iya, jadi emang itu dalam bukunya Al Gore, The Inconvenient Truth. Jadi kenyataan yang tidak menggembirakan, inconvenient truth. Dia menyebut dasar dari perubahan iklim itu penyebabnya hanya ada dua. Yang pertama adalah kemajuan teknologi, dan sekarang kita di eranya fossil fuel dan kita ingin bergerak ke arah renewable. Dan yang kedua adalah populasi. Jadi tepat seperti yang Anda katakan, populasi. Dan ini kita rasakan juga, satu ruangan misalnya orangnya 1, 2, 3, 4, 5, tapi kalau ruangannya dikasih orangnya 20 jadi 100,
Nah, kita kan sudah rasa sesak dan pengap dan sumuk gitu. Jadi emang itu secara lokal itu akan terasa demikian. Karena orang itu kan berkeringat pada dasarnya. Nah, keringat itu adalah uap air yang itu merupakan gas rumah kaca yang alami. Nah, itulah. Itu kalau penjelasan secara ilmiahnya begitu, Mas. Pak, boleh nggak berbagi informasi sama kita, Pak, tentang update, Pak, paling baru gitu, atau mungkin yang sedang diteliti gitu loh. Apa sebenarnya yang terjadi dengan bumi kita ini, atau kedepannya akan seperti apa, Pak? Saya tertarik kemarin itu ada artikel dari kawan-kawan. Jadi dia mengatakan begini, tahun 2050 itu hutan tropis tidak lagi menjadi penyerap karbon, tapi mungkin akan jadi pelepas karbon. Itu bagi saya sangat menarik dan sangat mengejutkan. Itu dikhawatirkan karena meningkatnya suhu bumi. Jadi itu adalah dampak dari perubahan iklim yang juga ditakutkan. Dan saya juga sudah bicara sama kolega saya dari profesor dari IPB, kata dia yang itu gejala-gejala itu sudah hampir kelihatan katanya. Jadi saya sangat mengkhawatirkan. Jadi saya harapkan itu tidak terjadi. Di bumi ini saya percayanya hanya dua hal yang menyerap karbon. Itu hutan tropis dan kelautan. Dan kelautan itu penyerapannya jauh lebih rendah dari hutan tropis. Karena hutan tropis itu kan luasnya sama-sama 10 kali 10 meter persegi. Kalau di lautan itu hanya satu layer. Satu layer itu plankton yang ada di permukaan laut. Nah, kalau di hutan itu kan namanya daunnya itu kan di atas daun ada daun, di atas daun ada lagi, di atasnya ada lagi. Jadi kemampuannya multiple dan itu kemampuannya lebih besar. Nah, saya selama ini membayangkan bahwa hutan tropis itu akan bertahan, tapi ya, artikel itu membuat saya shock dan juga kaget lah bagi saya sebagai seorang ilmuwan juga. Nah, hal yang paling signifikan dan juga krusial yang harus kita lakukan untuk memperlambat kerusakan alam dan juga perubahan iklim ini apa sih, Pak? Mengubah pola hidup, mengubah gaya hidup. Karena masalah perubahan iklim itu adalah masalah kita hutang pada generasi mendatang. Dia maunya kan generasi mendatang itu lahir seperti kita, di mana kita bisa bernapas lega, bisa minum seenaknya aja. Jangan sampai kita membuat suatu kondisi di mana anak cucu dan keturunan kita menerima warisan bumi di kondisi yang berbeda nyamannya dengan pas kita menerima bumi dari orang tua kita. Perubahan iklim itu adalah perubahan antar generasi dan bagaimana kita dapat meninggalkan suatu alam yang sustainable, keberlangsungan yang terjaga. Indonesia kaya akan hutan dan jelas kaya akan biodiversity-nya, Pak. Ya. Bagaimana, Pak, biodiversity mengambil peranan perlambatan perubahan iklim, Pak? Itu dalam kehutanan itu dikenal monoculture dan multiculture, itu akan lebih baik yang multiculture. Jadi kalau monoculture misalnya hutan seluruh Jawa itu kita ganti sebagai hutan jati atau hutan kelapa sawit, itu akan tidak baik daripada kita membiarkan sebagai hutan beneran, hutan primer. Sudah menjadi penelitian dari orang dan sudah paham bahwa monoculture itu menghasilkan penyerapan jauh lebih rendah daripada yang multiculture. Sebenarnya seberapa besar sih, Pak, peranan Indonesia, Pak, untuk perlambatan si pemanasan global ini sendiri, Pak? Ya kan maunya kalau misalnya fungsi dari paru-paru dunia itu tetap berlangsung, sebenarnya peran Indonesia itu besar sekali. Dan lalu juga laut kita juga sebenarnya menjadi yang dikenal namanya Arlindo atau arus lintas Indonesia itu sebenarnya menjadi arus channel dari Samudra Pasifik, samudra yang paling besar di dunia, menuju ke Samudra India. Nah, ini sebenarnya tanpa disadari Indonesia itu jadi pengontrol iklim. Ini tanpa dia apa-apain gitu. Jadi kalau Anda ingat film The Day After Tomorrow itu, kalau misalnya kita bisa masukin Gunung Semeru yang paling tinggi di Indonesia masuk ke Selat Makassar, maka Selat Makassar tertutup itu antara Kalimantan dan Sulawesi, maka saya bisa pastikan bahwa apa yang dikatakan oleh dalam film The Day After Tomorrow itu akan terjadi. Akan terjadi pendinginan global di daerah pertamanya Atlantik dan sebagainya. Jadi Indonesia itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam segi alam sendiri, tanpa manusia mengapa-apain. Dan ingat pula dulu waktu Krakatoa meletus dalam 3 tahun itu
benua Eropa tanpa summer. Ya. Kenapa? Karena langitnya itu terhalangi oleh debu asap dari Gunung Krakatau meletus itu, tapi dia akan terjadi pendinginan. Jadi sebenarnya fungsi alam Indonesia sendiri sudah menentukan iklim dunia. Saya tertarik loh Pak, tadi itu benar-benar keren loh itu kata-katanya ya. Itu bahwa secara tidak kita sadari Indonesia atau alam Indonesia itu adalah pengontrol iklim. Dan kebayang Pak, kalau misalnya kita sebagai pengontrol aja secara tidak langsung, kitanya juga tidak benar, gimana kondisi bumi ini ya Pak ya? Ya betul, gitu lah Pak. Tapi Indonesia sendiri gitu menyadari nggak sih Pak sebenarnya posisi kita yang sangat penting ini Pak dalam climate change ini Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang kita mengakui. Terus terang Mas, kita kan kayak dihantam juga oleh kebijakan. Misalnya kemarin tuh tahun 2017, bulan April itu Uni Eropa mengeluarkan parliamentary resolution yang intinya adalah menghambat perdagangan kelapa sawit di Indonesia. Yang mereka ingin perangi itu adalah pembukaan lahan kelapa sawit dengan membakar hutan itu. Jadi yang jadi masalah di situ sebenarnya. Dan itu yang mereka perangi sebenarnya. Nah, kita menanggapinya dengan cara yang beda. Kita menanggapinya sebagai perang dagang dan sebagainya macam itu. Baiknya kita bisa menanggapi dengan agak mengalah dikit atau gimana, dengan negosiasi yang lebih maju lagi dan sebagainya. Pak Edwin, kita sedikit menjurus ke kejadian yang sedang menimpa Indonesia ya, khususnya di tahun 2021 ini. Kita awal tahun sudah banyak kejadian bencana alam yang terjadi. Salah satunya juga adalah banjir yang menimpa Kalimantan Selatan. Kita sama-sama mengetahui Kalimantan adalah salah satu pulau dengan hutan paling kaya di Indonesia. Terus tiba-tiba banjir, Pak. Dan sedangkan dari BMKG sendiri menyatakan bahwa ini adalah salah satu pengaruh dari tingginya curah hujan di awal 2021 ini. Apakah ini ada juga kaitannya dengan perubahan iklim? Jadi memang saya udah baca itu datanya. Kemarin tanggal 13 Januari itu di Bandara Samsudin Nur tercatat hujan harian itu 270 mm. Angka itu sangat luar biasa menurut saya, itu sangat tinggi sekali. Kalau Mas ingat kejadian banjir Jakarta tahun lalu di awal tahun baru tanggal 1 Januari itu tercatat di Halim 170. Nah kemarin itu di Samsudin Nur tercatat 270. Jadi menurut saya itu sebenarnya masuk dalam rekor juga hujan deras di Indonesia. Hujan yang tinggi tersebut juga itu secara tidak langsung adalah memang efek dari perubahan iklim itu sendiri ya Pak ya? Iya. Biasanya suatu daerah di Indonesia pas musim hujan itu dia hujannya itu rata-rata sekitar 300 Mas. 300 per bulan. Nah bayangkan sekarang ada 270 dalam satu hari. Termasuk juga dengan longsor dan juga yang terjadi di daerah Jawa, Jabodetabek juga yang kemarin itu Pak, itu gimana tuh Pak? Nah kalau longsor tuh mungkin masalah penggundulan hutan. Ya kan Anda lihat dari film di TV itu kan kelihatan. Yang banjir Bogor itu banyak gelondongan-gelondongan kayu terseret itu. Nah itu biasanya menggambarkan kerusakan alam akibat perubahan lahan itu. Dia banyak gelondongan kayu. Oke, Pak Edwin Aldrian, terakhir nih Pak ya, mungkin boleh kasih pesan-pesan gitu kepada anak muda Indonesia yang nantinya bakal jadi generasi penerus ya, yang akan membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap kondisi kita ke depannya akan seperti apa. Apa yang bisa kami lakukan untuk berpartisipasi menekan laju pemanasan global dan perubahan iklim ini Pak? Ya banyak sekali, karena perubahan iklim itu ada faktor yang mempengaruhi segala aspek kehidupan. Jadi kalau mau ekstrem itu misalnya Anda nggak makan daging gitu. Seperti 3R, reduce, reuse, recycle itu perlu kita melanjutkan. Dan kita membuat suasana green di sekitar kita. Karena green sendiri dengan penghijauan itu sebenarnya menurunkan suhu bumi bagaimanapun juga. Jangan memakai plastik. Karena plastik yang saat ini itu berasal dari fossil fuel juga. Yang penting adalah kita punya pemikiran bahwa masa depan anak cucu kita itu sebenarnya mengharapkan kita meninggalkan, mewariskan bumi yang sama nyamannya yang pernah kita dapati dari orang-orang tua kita. Dan kita sebenarnya tidak punya pilihan, karena kita planet ini cuma satu. Masalah teknologi jangan khawatir, karena manusia adalah makhluk cerdas. Nah, kita sebenarnya sudah punya mobil listrik, dan sekarang ada pesawat listrik dan sebagainya. Beruntungnya Indonesia itu punya semua bukti perubahan iklim. Jadi kita ada kenaikan suhu di darat, memang ada buktinya.
suhu di laut ada buktinya, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca ada buktinya, kita ada stasiun mengukurnya, dan kita juga es meleleh juga ada buktinya, kita ada di Jaya Wijaya, dan saya sudah melihat sendiri kalau kita ingin meninggalkan bumi yang baik untuk masa depan anak cucu, saya rasa bisa juga, tergantung bagi kita menjalannya.